Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dian, selaku dosen mata kuliah pencemaran laut dan teman-teman kelas I03. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami selama beberapa minggu lalu dengan judul analisis dampak limbah tinja rumah tangga terhadap lingkungan dan perairan. Adapun anggota dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu yang pertama ada Fajrul Naufal, kemudian saya sendiri Dafa Muhammad Abdu, kemudian ada Arya Gelontam Siomping, selanjutnya ada Berliani Putri Ganda, dan yang terakhir ada Estina. Latar belakang. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari jaringan organisme dan umumnya mudah untuk diuraikan. Contoh dari limbah organik ini ada serasah, bangkai sisa sayuran, kotoran ternak, dan juga kertas. Untuk di Indonesia sendiri, pembuangan akhir sampah tidak semuanya dilengkapi dengan sistem pengelolaan yang sebagaimana mestinya. Lalu untuk tinja merupakan fraksi yang paling berbahaya karena di dalamnya mengandung mikroba patogen. Salah satu cara pengelolaan tinja manusia adalah dengan membuat septic tank dan resapannya. Namun masyarakat masih banyak yang belum memiliki septic tank dan pembuangan limbah tinja tetap bermuara di sungai tanpa ada pengelolaannya terlebih dahulu. Pembuangan limbah tinja yang sembarangan ini dapat membunuh biota-biota yang ada di sungai dan menjadikan sungai sebagai tempat berkembang biaknya bibit penyakit. Selain itu, ada pula tujuan yang ingin kami ketahui dari pembelajaran ini. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami apa itu limbah tinja rumah tangga. Yang kedua, mengetahui dan memahami interaksi limbah tinja rumah tangga dengan lingkungan dan organisme. Yang ketiga, mengetahui dan memahami dampak dan efek jangka panjang dari limbah tinja rumah tangga bagi lingkungan dan perairan. Dan yang keempat, mengetahui dan memahami upaya pengelolaan limbah tinja rumah tangga. Selanjutnya adalah manfaat. Berdasarkan tujuan, ditemukan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan pemahaman tentang limbah tinja rumah tangga. Yang kedua, dapat memberikan pemahaman terkait interaksi dari limbah tinja rumah tangga terhadap lingkungan dan organisme. Yang ketiga, memberikan pengetahuan lebih kepada pembaca terkait dampak dan efek jangka panjang dari limbah tinja rumah tangga. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman kepada pembaca terkait cara pengelolaan limbah tinja rumah tangga yang baik dan benar. Selanjutnya adalah metode. Yang pertama, ada metode pengumpulan data. Metode yang kami gunakan adalah metode analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan data kuantitatif dalam bentuk deskriptif. Metode ini mengumpulkan data lalu kemudian dideskripsikan. Dalam penulisan artikel kami, data dari berbagai sumber referensi topik terkait dikumpulkan lalu dilakukan analisis secara deskriptif. Berdasarkan topik yang terpilih, dapat diidentifikasi permasalahan yaitu limbah tinja rumah tangga dan pengaruhnya terhadap lingkungan dan perairan. Lalu dari identifikasi permasalahan, dicari referensi yang membahas dan mencakup rumusan masalah yang ditentukan. Isi dari referensi yang digunakan dianalisis, kemudian diuraikan secara deskriptif dan digunakan sebagai landasan serta acuan penulisan artikel kami. Definisi dari limbah tinja. Limbah tinja rumah tangga merupakan limbah hasil buangan dari tubuh manusia yang dapat berupa feses atau air seni. Limbah tinja yang dihasilkan dari rumah tangga dapat berbentuk padat yang berupa padatan feses tidak terlarut dalam air. Sedangkan untuk limbah tinja yang berbentuk cair adalah feses atau air seni yang dapat terlarut atau hancur dalam air menjadikannya lumpur. Selanjutnya adalah interaksi limbah tinja rumah tangga dengan lingkungan. Pada sejumlah daerah, sebagian besar rumah warga masih tidak memiliki sarana pembuangan tinja yang layak. Kebanyakan masyarakat memiliki jamban di rumahnya, namun tidak semua menggunakan tangki septik sebagai sarana pengelolaan dan penampungan tinja. Dengan tidak adanya septic tank, masyarakat membuang limbah tinja dengan memasang pipa paralon dari jamban rumahnya menuju ke sungai. Limbah air tinja akan mengalami proses adveksi, di mana senyawa akan diangkut oleh pergerakan horizontal arus air. Selanjutnya, limbah air tinja ini akan menyebar karena dipengaruhi angin, arus, dan lainnya, dan membawa banyak kuman penyebab penyakit. Buang air besar sembarangan nyatanya masih menjadi budaya di sebagian masyarakat. Meskipun beberapa masyarakat sudah memiliki jamban sendiri di rumahnya, ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas buang air besar ke sungai ataupun langsung ke laut. Selokan yang menjadi tempat saluran pembuangan tinja juga banyak terdapat di pinggir laut. Selokan ini apabila ukurannya kecil dapat meluap dan limbah tinja keluar dari selokan. Selain itu, pipa pembuangan yang menyalurkan jamban rumah warga menuju
menuju ke sungai atau laut juga dapat berkarat dan menyebabkan kebocoran yang akan membuat lingkungan sekitar tercemar. Hasil yang kami peroleh dari interaksi limbah tinja dengan organisme dari penelitian kami yaitu yang pertama, limbah feses mengandung kalium yang digunakan mikroorganisme sebagai katalisator. Kemudian yang kedua, terdapat mikroba pengurai atau dekomposer pada limbah tinja. Selanjutnya, bakteri akan mendekomposisi material organik pada tinja. Kemudian, bakteri pada tinja akan menekan pertumbuhan mikroba patogen. Baik, kemudian ada dampak dan efek jangka panjang dari limbah tinja rumah tangga ini. Nah, tinja ini tidak boleh dibuang sembarangan ya, karena dapat mengakibatkan pencemaran bagi lingkungan sekitarnya. Pembuangan limbah ini dapat membunuh biota di sungai yang merupakan tempat berkembang biaknya bibit penyakit dan bisa menginfeksi manusia apabila terjadi kontak dengan air sungai tersebut. Kemudian masyarakat yang melakukan BAB atau buang air besar di sungai ini dapat memicu timbulnya aroma yang tidak sedap akibat kandungan amonia yang terkandung di limbah tinja dan air seni atau ekskreta ya. Nah, di mana ekskreta ini merupakan cara transport utama bagi penyakit bawaan air seperti itu. Kemudian limbah cair dengan kandungan BOD yang tinggi apabila dibuang ke perairan alami akan menyusutkan kandungan oksigen yang terlarut pada perairan tersebut yang menyebabkan biota perairan ini tidak dapat hidup akibat kebutuhan oksigennya yang tidak tercukupi atau menipis ya. Jika nilai BOD-nya itu terlalu tinggi, maka oksigen di sana itu akan menipis seperti itu. Kemudian ada bakteri fecal coli yang tinggi dapat berasal dari pencemaran non-point source seperti septic tank ya. Nah, penyebabnya adalah pengelolaan tinja yang belum terdapat perhatian atau belum mendapatkan perhatian yang memadai ya. Kemudian tingginya fecal coli ini pada limbah domestik cair ini juga perlu diwaspadai ya teman-teman. Nah, bakteri E. coli dan coliform itu merupakan indikator untuk mengetahui sejauh mana air yang berada itu telah terkontaminasi oleh bakteri patogen. Nah, kemudian beberapa ahli yang mengatakan bahwa jika kandungan E. coli telah mencapai 1000 sel per 100 mili, besar kemungkinan bahwa air tersebut itu terdapat bakteri patogen ya teman-teman, sehingga bisa mengancam kesehatan manusia itu sendiri. Nah, serta tingginya bakteri ini itu mengindikasikan kemungkinan ya munculnya penyakit atau bakteri lain yang dapat menyebabkan penyakit seperti tifoid, kolera, disentri, hepatitis, hepatitis dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri lainnya. Seperti itu teman-teman. Cara pengelolaan. Untuk cara pengelolaan yang pertama itu dengan membuat septic tank dan resapannya. Dengan adanya septic tank, pengendapan limbah masuk ke dalam tangki, dan di dalam tangki, benda yang bersifat cair dan padat itu akan terpisahkan. Padatan tidak akan berbau lagi jika septic tank terisi penuh dan isi di dalamnya dikeluarkan. Untuk pembuatan resapan sendiri dilakukan dengan cara meletakkan lapisan batu kerikil di bawah tanah. Cara pengelolaan yang kedua itu dengan sistem pengelolaan closed cycle, di mana nutrien yang diambil dari tanah akan secara langsung dikembalikan ke tanah lagi. Sistem pengelolaan closed cycle ini dapat mencegah terjadinya defisiensi mikronutrien dan menjaga kesuburan tanah. Kemudian ada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, limbah tinja rumah tangga merupakan limbah hasil buangan dari tubuh manusia yang dapat berupa feses dan air seni. Yang kedua, limbah tinja rumah tangga masuk ke sungai dan mengalami proses adveksi, menyebar dan menuju ke lautan. Yang ketiga, terdapat mikroba pengurai atau dekomposer pada limbah tinja, di mana mikroba ini akan mendekomposisi material organik pada tinja. Yang keempat, ada dampak bagi lingkungan dan perairan. Yang pertama, dampak membunuh biota di perairan serta dapat menginfeksi manusia. Kemudian menimbulkan aroma yang tidak sedap dan menyusutkan kandungan oksigen terlarut di perairan. Lalu ada efek jangka panjang bagi manusia, itu dapat menyebabkan penyakit tifoid, kolera, disentri, hepatitis, encephalitis, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, cara pengolahan yang dapat dilakukan yaitu dengan pembuatan septic tank dan resapannya serta dengan sistem pengolahan yang closed cycle. Nah, baik. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami ambil. Nah, ini bisa dilihat sendiri dari slide pertama, kedua, dan ketiga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.